Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 PSTIA. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang software request aplikasi buatan kami, rancangan kami, yaitu aplikasinya bernama Ceti. Untuk materi pertama terkait software request akan dijelaskan oleh Ivan Alif Adrian. Kepadanya dipersilakan. Jadi, aplikasi ini bernama Ceti yang dibuat pada 5 Maret 2023, yang dimana memiliki deskripsi. Ceti adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. Ceti merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena Ceti menggunakan paket data internet. Project sponsor dari project kami ada Meta Platform, Goto Group, dan Telkom Indonesia. Business need. Aplikasi mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, sangat setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional, setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan, setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat intangible, setuju. Business value. Intangible value 1, meningkatkan kelancaran informasi. Intangible value 2, yaitu meningkatkan kenyamanan komunikasi dan meningkatkan produktivitas pekerja. Selanjutnya, bagian use case diagram juga akan dijelaskan oleh Ivan Alif Adrian. Jadi di sini ada use case diagram yang dimana user dapat melakukan mengelola akun, menambah teman, melakukan chat, melakukan panggilan, membuat status, dan untuk login. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan satu fitur, yaitu mengelola akun, yang dimana di dalam mengelola akun sendiri terdapat beberapa pilihan, diantaranya akun, notifikasi, privasi, bahasa, dan penyimpanan. Yang dimana pada pilihan akun terdapat beberapa pilihan lagi, yaitu ada autentifikasi 2 faktor, ubah nomor atau ID, hapus akun, keluar. Pada fitur notifikasi terdapat 2 pilihan, yaitu notifikasi teman dan notifikasi grup. Yang ketiga ada fitur privasi, yang dimana terdapat 2 fitur lagi, ada menyembunyikan nama pengguna dan profil. Selanjutnya ada bahasa, yang dimana bahasa kita dapat memilih bahasa yang akan dijalankan pada aplikasi Ceti. Dan yang terakhir ada penyimpanan, yang dimana penyimpanan tersebut adalah penyimpanan yang berbasis cloud. Selanjutnya ada menambah teman. Menambah teman dapat menggunakan ID atau nomor telepon, melakukan chat, yaitu melakukan chat grup dan chat pribadi. Melakukan panggilan dapat melakukan panggilan suara atau panggilan video. Membuat status itu kita dapat melakukan pengaturan status dan mengirimkan status. Dan yang terakhir ada fitur login, yang dimana kita dapat login dengan nomor atau email, atau apabila kita belum memiliki akun, kita dapat membuat akun dengan email atau nomor telepon. Selanjutnya adalah bagian technical visibility. Jadi di technical visibility ini kami membuat suatu kuesioner. Itu ada kefamiliaran dengan aplikasi dengan skor 1 hingga 4. Yang pertama, pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini. Dengan skor 3, pengembang familiar dengan pengembangan aplikasi ini skor 4. Kemudian kefamiliaran dengan teknologi dengan skor 1 hingga 4. Yang pertama, pengguna familiar dengan teknologi pendukung aplikasi dengan skor 3, pengembang familiar mengembangkan aplikasi dengan platform bahasa pemrograman dan tool IDE yang dipilih dengan skor 3. Kemudian untuk ukuran proyek, jumlah pengembang yang dibutuhkan itu 8 men per month, atau 8 orang per bulan. Kemudian waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi ini adalah 6 bulan. Selanjutnya kompatibilitas dari skala 1 hingga 4 untuk pertama, kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain dengan skor 3, kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi dengan skor 3. Kemudian dari ini semua, dari analisis kelayakan teknis, aplikasi ini dinyatakan layak dikembangkan. Selanjutnya, technical visibility kedua akan dijelaskan oleh Andika Maulidian. Oke, technical visibility tahap pertama menghitung person hours.
Dengan use case point 40, person hour multiplier 21 menghasilkan person hour 840. Dengan use case point 40 dan person hour multiplier 27 menghasilkan person hour 1080. Tahap yang kedua, menghitung person hour. Yang person hour 21, person hour multiplier 21 dengan person hour 840, lama bekerja 8, jumlah bekerja sebulan 22 menghasilkan person month 4.71 dengan person hour 840, lama bekerja 10, jumlah bekerja sebulan 26 menghasilkan person month 3.23. Yang kedua, yang selanjutnya person hour multiplier 27. Person hour dengan person hour 1080, lama bekerja per hari 8 dan jumlah bekerja sebulan 22 menghasilkan person month 6.13. Person hour multiplier yang sama 27, person hour-nya 1080, lama bekerjanya 10, jumlah bekerja sebulan menghasilkan person month 4.15. Tahap ketiga, menghitung time month. Person hour multiplier 21 dengan formula penghitungan waktu yang sama 3 kali PM pangkat 1/3. Jumlah bekerja yang dihasilkan sebulan 22 dan 26, sehingga hasil yang jumlah bekerja sebulan 22 itu 5.05, sementara yang jumlah bekerja sebulannya 26 itu 4.43. Dengan person hour multiplier ini 27 dengan rumus yang formula yang sama, jumlah bekerja yang 22 menghasilkan waktu dalam bulannya 5.49, dalam jumlah bekerja sebulannya 26 menghasilkan waktu 4.82. Selanjutnya bagian economic feasibility akan dijelaskan oleh Alexis. Ya, jadi pada peningkatan pendapatan penjualan pada tahun pertama 2023 itu hingga pengurangan biaya pos itu 0. Lalu untuk 2024 dapat penghasilan dengan sebanyak 690 juta pada peningkatan pendapatan penjualan. Kemudian pada pengurangan biaya operasional itu ada 80 juta dan pengurangan biaya pos itu 25 juta. Dengan total benefit itu 795 juta. PV of benefit itu berasal dari rumus untuk mencari PV-nya sendiri itu dari FV dibagi 1 plus R pangkat N untuk mencari PV cost-nya. Maka akan dihasilkan 757 juta 142 185.700. Untuk tahun 2025-nya pun mengalami peningkatan pada peningkatan pendapatan penjualan, begitu juga 2026. Selanjutnya untuk honor team itu juga analisis desain dan implementation itu 125 juta untuk tahun pertama, lalu 2024-nya 60 juta, begitu terus sampai 2026 dengan total development cost 125 juta, 60 juta, dan seterusnya. Honor pengelola aplikasi 40 juta dari tahun pertama hingga tahun 2026. Terus juga biaya lisensi software 5 juta, hardware upgrade itu 30 juta, biaya komunikasi 500.000, terus biaya marketing 25 juta. Dengan total operational cost pada tahun pertama itu 100 juta 500 hingga 2026. Total cost-nya itu 225 500 pada tahun 2003, dan 2004 hingga 2026 itu 160 juta 500. Untuk PV cost-nya dengan menggunakan rumus yang sama dapat dihasilkan bahwa pada tahun 2023 itu adalah 206 190 1.476, terus juga pada 2024 148 juta 578 231. Untuk 2025-nya 138 juta
645.935, terus 2026-nya 132.043.747. Dengan TV of all cost itu sama pada tahun pertama 206 juta sekian, dan 224 maksudnya 2024-nya itu 339 juta sekian, lalu 2025 itu 415 sekian, terus 2026 itu 488 juta sekian. Selanjutnya, total project cost less benefit mengalami minus 225 juta. Untuk tahun 2024 dan 2006 itu 111.500.000. Terus yearly NPV itu minus 206.990.476 dan mengalami pengurangan sampai tahun 2026, dan kumulatif NPV minus 206 sekian untuk tahun pertama, dan mengalami pengurangan pula untuk sampai tahun 2025, dan pada tahun 2006 mengalami kenaikan 76.925 sekian. Lalu untuk return of investment itu minus 100% dengan minus 0,15 sekian pada tahun 2024, terus minus 0,013 sekian untuk pada tahun 2005, dan mengalami kenaikan 0,15 pada tahun 2026. Untuk break even point-nya atau BIP-nya adalah 1 miliar sekian. Selanjutnya bagian organizational feasibility akan dijelaskan oleh Ivan. Ya, jadi aplikasi Ceti ini memiliki anggota tim yaitu atau user product owner itu Ivan Alfadrian, project manajernya Alexis Renauli, sistem analisnya itu Andika Maulidian, programmernya Raihan Maulana, dan testernya Ivan Alfadrian. Dan ada beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan aplikasi Ceti ini. Apakah aplikasi ini mendukung visi misi organisasi? Iya. Apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja Anda? Iya. Apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja Anda? Iya. Secara analisis, kelayakan organisasi, apakah aplikasi layak dikembangkan sesuai dengan kriteria di atas? Dan jawabannya adalah layak. Selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan oleh yang pertama itu ada kebutuhan pengguna yang akan dijelaskan oleh Ecis. Kebutuhan pengguna itu dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mudah dari pengguna satu dengan pengguna lainnya. Pertama itu, sistem harus memiliki fitur chat untuk memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lain menggunakan teks. Lalu yang kedua, sistem harus memiliki fitur perekam suara atau voice note untuk mempermudah pengguna dalam berkomunikasi dengan pengguna lain selain menggunakan teks yang yaitu rekam suara. Terus yang ketiga, sistem harus memiliki fitur panggilan seperti telepon. Terus yang keempat, sistem harus memiliki fitur video call atau facecam untuk jalur komunikasi pengguna satu dengan yang lainnya menggunakan panggilan berupa rekam video atau face-to-face in video call. Terus yang kelima itu, sistem harus memiliki fitur untuk membuat grup chat agar pengguna dapat berkomunikasi dengan mudah dari pengguna satu ke banyak pengguna atau lebih dari pengguna. Terus yang keenam itu, sistem harus menampilkan status atau story sehingga pengguna lain dapat melihat status yang diupload. Terus yang ketujuh itu, sistem harus memiliki filter pada video call sehingga pengguna bisa berkomunikasi dengan menyenangkan karena tidak percaya diri. Lalu yang ke-8 itu, sistem harus memiliki custom untuk menyembunyikan nomor handphone dengan username pada pengguna.
Selanjutnya kebutuhan fungsional dari chatty sendiri itu ada melakukan chatting, kemudian mengirim pesan suara atau voice note, kemudian melakukan panggilan suara atau voice call, kemudian melakukan video call atau panggilan suara, kemudian membuat grup, membuat status menggunakan filter pada video call, menyembunyikan nomor telepon dan menggantinya dengan username. Selanjutnya kebutuhan sistem akan dijelaskan oleh Ivan. Ya, jadi kebutuhan sistem pada aplikasi chat ini adalah interaksi antara user dengan user lain, yang dimana apabila user ingin menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi chat ini, mereka harus terhubung dengan internet, yang dimana dari internet tersebut akan dikirimkan data ke server, dan dari server akan dihubungkan ke database utama. Nah, setelah itu dari database tersebut akan dikirimkan respon yang diminta oleh server kembali ke server tersebut, lalu dijalankan lagi dengan koneksi internet, dan internet akan dikembalikan kembali dengan kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan oleh user pada aplikasi chatting. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama aturan bisnis akan dijelaskan oleh Alexis atau Alexis. Aturan bisnis pertama itu ada reliability. Yang pertama itu setiap pengguna yang baru menggunakan akun memiliki kode unik atau OTP yang bersifat privacy yang dikirim melalui SMS. Yang kedua, menjamin rahasia pengguna, seperti informasi, pesan, koneksi, informasi status, data transaksi, serta pembayaran segala macamnya. Lalu yang kedua ada constraints, itu pertama, hanya pengguna yang sudah terdaftar yang bisa menggunakan aplikasi Chatty. Yang kedua, itu pengguna harus berusia di atas 12 tahun agar terhindar dari penyalahgunaan aplikasi pada pengguna di bawah umur. Lalu yang ketiga ada action enablers. Yang pertama itu, jika PIN yang dimasukkan salah, maka bisa reset ulang dengan email. Yang kedua, jika pengguna mengirim file, video, atau foto lebih dari 1 GB, maka keluar pesan bahwa ukuran attachment melebihi batas yang diizinkan. Keempat, inference. Yang pertama, jika pengguna menghapus pesan yang sudah terlanjur dikirim ke pengguna lain, maka pesan itu akan hilang atau tidak ditampilkan. Yang kedua, jika pengguna menggunakan fitur video atau voice call, maka akan muncul reward panggilan. Yang kelima, computation. Yang pertama itu kekayaan bersih sama dengan total aset minus kurang total hutang. Selanjutnya ada atribut kualitas yang akan dijelaskan oleh Andika. Oh iya, lupa. Oke, atribut kualitas yang pertama, satu dapat dijalankan di berbagai jenis device tanpa ada kendala. Yang kedua, kecepatan pengiriman pesan yang paling lama 0,6 detik. Yang ketiga, dapat digunakan dalam ketersediaan internet yang buruk. Selanjutnya untuk antarmuka itu yang pertama antarmuka yang futuristik dan catchy. Kemudian yang kedua pengalaman antarmuka yang simpel, mudah, dan cepat. Selanjutnya bagian batasan akan dijelaskan oleh Andika. Batasan-batasan yang terdapat dalam aplikasi Chatty, yang pertama dapat dalam satu aplikasi hanya dapat login dengan satu account, sehingga tidak dapat multi account. Yang kedua, tidak dapat mengirimkan file dengan bobot di atas 1 GB. Selanjutnya di sini ada dokumen SKPL atau spesifikasi. Jadi untuk bagian pendahuluan itu untuk tujuan penulisan dokumen ini untuk menunjukkan spesifikasi perangkat lunak yang dikembangkan mulai dari lingkup masalah hingga asumsi dan ketergantungan terhadap perangkat lunak. Dokumen ini ditujukan untuk user dan pengembang perangkat lunak. Ada dokumen ini untuk mempermudah sarana
pengembangan dan evaluasi untuk perangkat lunak Ceti. Selanjutnya, ruang lingkup masalahnya itu Ceti merupakan aplikasi chatting instan yang ditujukan ke user mobile atau smartphone sejenis dengan fitur-fitur yang simple. Aplikasi ini menjadi sarana komunikasi daring oleh user berbagai kalangan, baik tua, muda. Kemudian aplikasi ini dapat melakukan obrolan kapan saja dengan adanya fitur chatting, voice call, video call, dengan mengedepankan privasi user. Selanjutnya itu definisi istilah dan singkatan. Ada CETI, itu nama aplikasi yang dikembangkan, kemudian IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, yang merupakan organisasi internasional. Kemudian ada enkripsi end-to-end, itu enkripsi keamanan yang ketat untuk mengenkripsi pesan antar user. Kemudian Dart, itu bahasa pemrograman untuk mengembangkan aplikasi berbasis client maupun server. Kemudian ada Flutter, platform open source untuk pembangunan aplikasi seluler, web, dan desktop. Kemudian ada SQL, bahasa pemrograman untuk mengolah database. Kemudian ada JSON, bahasa markup yang digunakan untuk bertukar data antar aplikasi. Kemudian ada WebSocket, protokol komunikasi dua arah yang memungkinkan komunikasi real time antara aplikasi dan server. Kemudian Firebase, itu platform backend yang memungkinkan untuk menyimpan dan mengolah data pengguna. Kemudian ada beberapa referensi yang kami ikuti dari V-Class. Kemudian selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan itu bagian Ivan. Jadi ada teknologi yang digunakan untuk perancangan aplikasi CT untuk komunikasi. Itu ada yang pertama adalah Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google digunakan untuk membangun aplikasi berbasis klien maupun server. Salah satu keunggulan Dart adalah kemampuan untuk mengkompilasi kode Dart menjadi kode native, sehingga aplikasi yang dibuat dengan Dart dapat berjalan dengan cepat. Yang kedua ada Flutter. Flutter adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi seluler, web, desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Yang ketiga ada protokol enkripsi end-to-end. Adalah teknologi yang memastikan memastikan pesan yang dikirimkan oleh pengguna terenskripsi selama pengiriman dari pihak ke pihak lainnya, sehingga hanya pihak-pihak tersebut yang dapat membaca pesan tersebut. Yang keempat adalah SQL. SQL adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola database yang sangat penting untuk aplikasi chat. Dengan menggunakan SQL, dapat membuat dan mengelola database pengguna, pesan, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam aplikasi chat. Yang kelima ada JSON, adalah bahasa markup yang digunakan untuk bertukar data antara aplikasi. Sangat berguna untuk mengirimkan dan menerima pesan dalam format yang mudah dibaca dan diproses. Yang keenam ada WebSocket, adalah protokol komunikasi dua arah yang memungkinkan komunikasi real time antara aplikasi dan server. Sangat penting untuk aplikasi chat yang memerlukan respons cepat dan pengiriman pesan secara real time. Yang terakhir ada Firebase, adalah platform backend yang memungkinkan menyimpan dan mengelola data pengguna, pesan, dan informasi lainnya dalam database cloud, dan menyediakan fitur-fitur seperti notifikasi push, autentifikasi pengguna, dan analisis data. Selanjutnya, bagian 1.6 akan dijelaskan oleh Andika. Satu 1.6 deskripsi umum dokumen 1.6.1 deskripsi gambaran umum. Dokumen SRS ini sebagai tolak ukur dan panduan untuk detail dari spesifikasi kebutuhan yang diperlukan dari software yang akan dibuat. Dokumen ini menjelaskan tentang kebutuhan fungsional dari software yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan studi literatur. 1.6.2 kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional terdiri atas beberapa fungsi utama yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain, yang meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Pengguna dapat berkirim pesan teks singkat dengan sesama user chatting.
Pengguna dapat berkirim pesan singkat dengan sesama user chatty dengan real time dan dilindungi oleh enkripsi end-to-end sehingga keamanan isi dari pesan tersebut aman dari tindak kejahatan. Yang kedua, pengguna dapat melakukan panggilan suara maupun video dengan sesama user chatty. Panggilan suara dan video dapat dilakukan dengan 2 orang atau grup. Dengan melakukan panggilan grup dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan online meeting dengan banyak sesama pengguna chatty. Yang ketiga, pengguna dapat mengirimkan dokumen berupa foto, video, dan audio. Pengguna dapat melakukan pengiriman beberapa file dengan format yang didukung dapat berupa video, audio, gambar dengan batas besaran tertentu. File yang dikirimkan kepada pengguna lain tidak akan langsung otomatis terdownload dan masuk ke dalam storage penerima, melainkan akan ditampung terlebih dahulu dalam cloud storage dan tidak akan berpindah ke storage pengguna sebelum di-download sehingga akan mengurangi beban storage dengan file yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita masuk bagian 2, itu deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama itu ada dari 2.1 perspektif produk, itu akan dijelaskan oleh Andika. Oke ya, perspektif produk 2.1. Dewasa ini pada era digitalisasi di mana semua orang sangat membutuhkan media komunikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan sehari-hari dalam berkomunikasi jarak jauh. Oleh karena itu, berkembang pesat aplikasi komunikasi dengan berbagai fitur demi menunjang kebutuhan tersebut. Pengguna beberapa aplikasi pesan singkat yang beredar terkadang memberi fitur dan ruang privasi yang tidak memuaskan. Sehingganya terdapat peluang untuk mengembangkan sebuah aplikasi komunikasi untuk berkomunikasi yang memiliki fitur dan ruang privasi yang lebih baik lagi. Aplikasi chatting memiliki beberapa fungsi antara lain. 1. Mengirimkan pesan berupa teks dan voice note. Pesan tersebut dapat dihapus apabila pengirim merasa terdapat kesalahan pada pesan tersebut tanpa meninggalkan tanda kepada penerima bahwa pesan tersebut telah dihapus. Kedua, melakukan panggilan dapat berupa voice dan video. Dapat dilakukan dengan secara sekelompok atau grup sehingga memungkinkan untuk dilakukan online meeting dengan skala besar. Yang ketiga, mengirimkan file berupa dokumen audio, video, dan gambar dengan batas kapasitas tertentu. File yang telah dikirim dapat melalui 2 opsi, yaitu hanya lihat atau unduh. Dengan demikian, pengguna tidak perlu menyimpan dan memasukkan storage internal. File yang hanya diperlukan untuk dilihat sekali sehingga tidak akan memberatkan ponsel pengguna. Selanjutnya, software interface akan dijelaskan oleh Ivan. Dalam pembangunan aplikasi ini dibutuhkan software untuk mendukung proses pembangunan aplikasi chatting, antara lain sistem operasi. Sistem operasi yang dibutuhkan user itu bisa semua tipe platform. Sistem operasi developer adalah Windows 11. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya itu ada Dart, SQL, dan JSON. Frameworknya kita menggunakan Flutter. Data kita menggunakan Firebase sebagai database kita. Yang terakhir ada sistem operasi yang digunakan oleh user. Itu bisa Android dan iOS. Selanjutnya bagian 2.3 masih dijelaskan oleh Ivan. Hardware interface yang dibutuhkan untuk membantu proses pembangunan dari aplikasi ini yaitu keyboard, yang merupakan salah satu alat untuk proses menginputkan informasi yang dibutuhkan oleh sistem, baik berupa karakter, angka, maupun simbol-simbol. Kamera digunakan untuk mengambil foto, video, panggilan video yang digunakan oleh user ketika menggunakan aplikasi chatting. Mikrofon digunakan untuk merekam suara dan melakukan panggilan ataupun meet yang membutuhkan suara oleh user ketika menggunakan aplikasi chatting. Yang keempat ada layar sentuh atau touchscreen, terdapat di setiap ponsel pintar yang digunakan oleh user. Yang kelima ada sensor sidik jari yang digunakan untuk autentifikasi data dari user untuk menggunakan aplikasi. Yang keenam adalah GPS, digunakan user untuk mengirimkan lokasi terkini ataupun mengirimkan suatu lokasi kepada user lain. Selanjutnya 2.4 manfaat produk akan dijelaskan oleh Ecis. 2.4 manfaat produk yang dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi ini atau aplikasi chat ini adalah dapat memudahkan komunikasi antar pengguna ke pengguna ini lain secara online berupa text chat, voice note chat, voice call, hingga video call atau fast call. 2.5 karakteristik user. Aplikasi ini membutuhkan login
terlebih dahulu menggunakan nomor telepon atau email, user dapat menyimpan nomor user lain yang terhubung atau tersambung pada kontak telepon user. Selanjutnya, bagian 2.6 batasan-batasan akan dijelaskan oleh Ivan. Batasan-batasan pada proyek aplikasi Chatty antara lain, sistem ini dibangun dengan menggunakan framework Flutter dengan berbasis bahasa pemrograman Dart. Aplikasi digunakan untuk berbagi informasi dengan mengirimkan informasi berupa pesan teks dan suara kepada satu sama lain atau pada grup, melakukan panggilan suara, video, meeting, mengirimkan foto, video, file, lokasi, ataupun stiker. Menyimpan dan mengelola data pengguna pesan dan informasi lainnya dalam database cloud, dan menyediakan fitur-fitur seperti notifikasi push, autentifikasi pengguna, dan analisis data yang dilakukan di dalam Firebase. Yang keempat, database dikelola menggunakan bahasa SQL. Yang kelima, pertukaran data atau informasi dalam aplikasi dilakukan menggunakan JSON. Selanjutnya, untuk bagian 2.7, asumsi dan ketergantungan akan dijelaskan oleh Alexis. Asumsi dan ketergantungan yang digunakan dalam aplikasi Chatty itu adalah, pertama, tidak ada training khusus bagi user yang akan menggunakannya karena aplikasi tidak rumit dan tidak membutuhkan banyak operasi dalam penggunaannya. Yang kedua, aplikasi memiliki fitur mulai dari filter pada video call, bahkan share screen, hingga keamanan pengguna dengan menyembunyikan nomor telepon user dan menggantikannya dengan username. Yang ketiga, memiliki akses internet. Lanjut. Selanjutnya, terdapat user story yang akan dijelaskan oleh Andika. Oke, dalam user story ini dibagi menjadi 3, registrasi, login, dan my account. Dalam registrasi terdapat 2 user story. Yang pertama, sebagai pengguna, saya dapat membuat akun Chatty dengan memasukkan nomor telepon, email, dan password. Yang kedua, sebagai pengguna, saya akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran akun melalui email atau nomor. User story login, yang pertama sebagai pengguna, saya dapat masuk ke akun dengan menggunakan email dan password yang telah saya buat sehingga keamanan akun saya terjaga. Yang kedua, sebagai pengguna, saya dapat masuk ke akun saya dengan menggunakan nomor telepon dan password yang telah saya buat sehingga keamanan akun saya terjaga. Yang ketiga, sebagai pengguna, saya dapat menggunakan fitur autentikasi 2 langkah sehingga keamanan akun saya lebih terjaga. Di bagian my account, agak tolong di slide dikit, Bang. Nah, ya di bagian my account terdapat 6 user story. Yang pertama, sebagai pengguna saya dapat mengupload foto profil dan menyembunyikan sebagai privacy sehingga privasi saya terjaga. Yang kedua, sebagai pengguna saya dapat menyembunyikan profile account sehingga privasi saya terjaga. Yang ketiga, sebagai pengguna saya dapat menambahkan teman dengan menggunakan ID pengguna sehingga privasi orang lain terjaga. Sebagai pengguna, saya dapat mulai chat pribadi atau grup. Yang kelima, sebagai pengguna, saya dapat melakukan panggilan audio atau video secara personal maupun grup dengan menunggu persetujuan dari anggota grup, sehingga tidak ada yang merasa terganggu. Yang keenam, sebagai pengguna, saya dapat membagikan foto dan video melalui status dengan mengatur privasi sehingga tidak semua orang dapat melihatnya. Selanjutnya, terdapat use case diagram aplikasi Chatty yang akan dijelaskan oleh Ivan. Jadi dalam aplikasi chat ini, user dapat mengelola akun, menambah teman, melakukan chat, melakukan panggilan, membuat status, dan masuk. Pada bagian mengelola akun terdapat beberapa fitur yaitu akun, notifikasi, privasi, bahasa, dan penyimpanan. Di dalam akun, user dapat melakukan autentifikasi 2 faktor, mengubah nomor atau ID, menghapus akun, dan keluar. Pada pilihan notifikasi, terdapat notifikasi teman dan notifikasi grup. Pada pilihan privasi, pengguna dapat menyembunyikan nama dan dapat mengatur profil. Selanjutnya ada pemilihan bahasa. Pengguna dapat memilih bahasa yang digunakan dalam aplikasi Chatty.
Yaitu yang terakhir ada penyimpanan. Penyimpanan ini berbasis cloud. Dan user dapat menambahkan teman yang dimana dapat menambahkan dengan ID atau menambahkan dengan telepon. Lalu melakukan chat, itu pengguna dapat memilih chat grup atau chat pribadi. Selanjutnya ada melakukan panggilan, yang dimana melakukan panggilan suara dan melakukan panggilan video. Yang keempat ada membuat status, yang dimana user dapat mengatur status dan mengirimkan status. Dan yang terakhir ada login, yang dimana pengguna dapat login dengan email atau nomor telepon. Dan apabila pengguna belum memiliki akun, dapat membuat akun dengan email atau nomor telepon. Di sini ada deskripsi. Ceti adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. Ceti merupakan aplikasi pesan lintas smartphone yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa karena Ceti menggunakan paket data internet. Di sini ada pendefinisian yang dimana user adalah orang yang terdaftar secara resmi sebagai pengguna aplikasi Ceti yang memiliki hak akses menggunakan aplikasi Ceti. Yang kedua ada sistem inti Ceti, sistem di dalam aplikasi Ceti yang digunakan sebagai aplikasi komunikasi online. Di sini ada pendefinisian use case, yang dimana ada membuat akun, merupakan proses untuk membuat akun Ceti, mengirim pesan pribadi dan grup, merupakan proses para user saling mengirimkan informasi baik berupa teks, video, audio, lokasi, file, kontak gambar pengguna, kontak gambar, panggilan, serta panggilan video. Yang ketiga ada menambahkan teman, merupakan proses user menambahkan jumlah kontak dengan user lain. Yang keempat adalah story, merupakan fitur yang dimana user dapat memposting foto atau video di akunnya selama 24 jam dan kontak user tersebut dapat melihatnya. Yang kelima ada mengelola akun, yang dimana cara user untuk mengelola akun Ceti. Di sini ada use case skenario, yang dimana nama yang pertama itu membuat akun, yang dimana skenario normalnya itu ada yang pertama membuat akun, yang kedua memeriksa validasi email atau nomor telepon, dan apabila sudah valid akun berhasil dibuat. Ada skenario alternatif, itu yang pertama membuat akun, yang kedua memeriksa validasi email atau nomor telepon, yang ketiga apabila nomor telepon tidak valid, user akan memasukkan kembali email atau nomor telepon yang valid. Yang keempat, memeriksa validasi email atau nomor telepon. Yang kelima, akun berhasil dibuat. Selanjutnya ada use case mengirimkan pesan pribadi dan grup. Skenario normal itu user mengirimkan pesan pribadi atau grup. Sistemnya itu ada memeriksa koneksi internet stabil. Apabila koneksi internet stabil, akan mengirimkan pesan kepada user lain atau grup. Ada skenario alternatifnya. Pertama, user mengirimkan pesan pribadi atau grup. Sistem memeriksa koneksi internet tidak stabil. Jadi sistem akan menahan pengiriman pesan kepada user lain atau grup. Lalu memeriksa kembali koneksi internet apabila stabil, sistem akan mengirimkan pesan kepada user lain atau grup. Selanjutnya ada use case menambah teman. Skenario normalnya itu user menambahkan teman dengan ID atau nomor. Yang kedua, sistem memeriksa validitas ID atau nomor user yang diberikan. Yang ketiga, ID atau nomor telepon ditemukan pada sistem. Yang keempat, user menekan tombol tambahkan untuk mengirimkan permintaan pertemanan. Yang kelima, mengirimkan pertemanan kepada user dengan ID atau nomor tersebut. Skenario alternatifnya, user menambahkan teman dengan ID atau nomor telepon. Sistem memeriksa validitas ID atau nomor telepon user yang diberikan. Apabila nomor telepon atau ID tidak ditemukan pada sistem, user akan memasukkan ulang ID atau nomor telepon. Lalu yang kelima, memeriksa ID atau nomor telepon yang diberikan. Lalu user akan menekan tombol tambahkan untuk mengirimkan permintaan pesan. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan permintaan pertemanan kepada user dengan ID atau nomor tersebut. Selanjutnya ada use case story, yang dimana skenario normal itu user memilih foto atau video yang akan diunggah. Sistem akan memeriksa koneksi internet. Apabila koneksi internet stabil, sistem akan mengunggah foto atau video di akun user yang bisa dilihat oleh kontak user selama 24 jam.
Skenario alternatifnya itu user memilih video atau foto yang akan diunggah. Sistem akan memeriksa koneksi internet stabil atau tidak. Apabila koneksi internet tidak stabil, sistem akan menunggu hingga koneksi internet itu stabil. Apabila sudah stabil, sistem akan mengunggah foto atau video tersebut. Selanjutnya ada mengelola akun. Mengelola akun adalah user dapat memilih opsi yang akan dikelola ke dalam akun. Reaksi sistem adalah memeriksa validitas opsi yang dipilih user dan menjalankan opsi yang dipilih user dalam mengelola akun. Skenario alternatifnya, user memilih opsi yang dikelola di dalam akun, sistem akan memeriksa validitas opsi yang dipilih. Opsi yang dipilih tidak valid, maka user harus memilih ulang opsi yang akan dikelola di dalam akun, dan sistem akan memeriksa kembali dan menjalankan opsi yang dipilih oleh user dalam mengelola akun. Selanjutnya untuk activity diagram CT itu pertama activity diagram masuk bisa dilihat di sini ditandai dengan simbol mulai, kemudian programnya berjalan dari user itu pertama ditampilkan dulu dari sistem menampilkan opsi masuk atau daftar ke akun CT. Kemudian dari sini kita bisa lihat panahnya. Setelah ditampilkan, user itu akan masuk atau daftar ke akun CT. Nah, di sini dia bisa milih nih. Semisal sebelumnya dia udah pernah mendaftar, otomatis dia tinggal masuk ke akun itu dengan email atau nomor. Jika dia belum memiliki akun, dia bisa membuat akun dulu dengan email atau nomor. Nah, dari kedua ini dicek apakah email atau nomor telepon yang dimasukkan oleh user itu valid. Jika valid, maka akan dikirimkan OTP. Sistem CT akan mengirimkan OTP ke email atau nomor, kemudian user akan memasukkan OTP yang diberikan. Dari sini nanti bakal dicek lagi apakah OTP valid. Jika ya, maka akan ditampilkan akun yang telah masuk atau daftar, kemudian selesai. Jika tidak valid, OTP-nya tidak valid dan menampilkan error, gunakan email atau nomor yang valid. Dan ini akan membalikan lagi ke awal tadi. Kemudian untuk kasus lainnya tadi, itu email atau nomornya tidak valid akan menampilkan error ini. Itu gunakan email atau nomor yang valid. Dan dari sini selesai. Selanjutnya untuk activity diagram kedua itu adalah menambah teman. Dimulai dengan simbol mulai, kemudian ditampilkan di sini di sistem chattingnya menampilkan tambah dengan ID atau tambah dengan nomor. Dia panahnya yang mengarah ke sini itu user bakal memilih, dia akan masuk dengan ID atau nomor, kemudian dia ada dua pilihan itu menambah dengan ID atau menambah dengan nomor. Nah, dari sini nanti setelah dia menambah itu, akan dicek apakah ID atau nomor yang ditambahkan itu valid. Jika ya, maka akan ditampilkan pesan berhasil menambahkan teman dan selesai. Kemudian jika tidak, sistem akan menampilkan ID atau nomor tidak tersedia. Selanjutnya, activity diagram ketiga itu melakukan chat. Seperti tadi diawali dengan simbol mulai, sistem chat akan menampilkan teman atau grup secara terpisah. Kemudian dari sini, si user itu bakal memilih teman atau grup yang akan di-chatnya. Dari sini nanti, sistem chat akan menampilkan kotak tempat mengirimkan pesan. Di sana terdapat pesan teks, kemudian pesan suara, dokumen, dan emoticon. Dari sini nanti user bakal memilih apa yang akan dikirimnya, yaitu pesan teks atau pesan suara atau dokumen atau stiker atau emoticon. Dari sini nanti user mengirimkan pesan ini, sistem chat akan mengenkripsi pesan. Kemudian pesan yang telah dienkripsi tadi ditampilkan ke pengirim dan penerima. Kemudian program selesai. Sistemnya selesai. Selanjutnya untuk melakukan panggilan itu diawali dengan mulai menampilkan sistem chatting menampilkan teman atau grup secara terpisah. Kemudian dari sini si user bakal memilih teman atau grup. Setelah dia memilih teman atau grup, dia bakal milih lagi apakah dia mau melakukan panggilan suara atau melakukan panggilan video. Setelah salah satu ini dipilih, maka dia
user akan dihubungkan ke penerima oleh sistem chatty. Kemudian sistem chatty akan mengenkripsi panggilan kemudian ada sistem chatty menampilkan apakah ingin menghilangkan noise atau tidak. Selanjutnya di sini juga ditampilkan pilihan filter pada untuk panggilan video. Setelah itu jika user mengakhiri panggilan, sistem chatty akan meresponnya dengan menampilkan log panggilan dan selesai. Selanjutnya membuat status. Ini sistem chatty akan menampilkan dua opsi, yaitu menampilkan menu pengaturan status, menampilkan menu pengaturan status, kemudian juga menampilkan pilihan statusnya itu berupa teks, video, audio, atau foto. Kemudian dari sini, si user bakal mengubah pengaturan status, kemudian menyimpannya, dan mengirimkan status. Status yang di sini, user itu bisa milih dia mau ngirim teks, atau video, atau gambar, atau suara. Dari sini nanti, sistem chatty akan mengenkripsi status tersebut dan hanya menampilkannya ke pengaturan yang telah diatur. Kemudian akan ditampilkan ke pengirim dan penerima selama 24 jam dan selesai. Selanjutnya mengelola akun. Di sini chatty akan menampilkan opsi kelola akun, kemudian dari sini user memilih mengelola akun. Di sini nanti user itu bisa memilih dia ingin mengelola akun atau mengelola privasi atau mengelola notifikasi atau mengelola bahasa. Jadi dari sini jika dia memilih akun maka akan ada autentikasi 2 faktor, mengubah nomor yang lain atau ID, kemudian menghapus akun, mengeluarkan akun. Dari autentikasi 2 faktor ini akan dikirimkan email, sistem chatting akan mengirimkan email dan menggunakan telepon. Kemudian nomor auto ID mengubah nomor atau mengubah ID. Selanjutnya juga sama di privasi itu ada memiliki nama pengguna, mengubah profil, dan di notifikasi ada menyalakan notifikasi teman, menyalakan atau mematikan notifikasi teman, kemudian juga ada grup, menyalakan atau mematikan notifikasi grup. Kemudian di bahasa itu sistem akan menampilkan pilihan bahasa, dan di penyimpanan sistem menggunakan cloud. Nah, dari sini nanti jika sudah selesai, maka akan pengaturan ini akan disimpan oleh sistem chatty secara otomatis, kemudian selesai. Ya, untuk sequence diagram aplikasi chatty, pertama itu ada chat with friends. Jadi pertama itu si user, aktor pertama itu select friends. Jadi kayak memilih teman untuk di chat. Kemudian masuk ke dalam chat itu ada pilihan jika misalnya si user salah menekan kontak teman, maka akan kembali return ke list page. Lalu milih ke display friend. Jika tetap lanjut, maka dia akan klik send message, mengisi teks, lalu klik send, maka message itu akan terkirim. Jika tidak, maka error atau jaringan yang error. Terus jika terkirim itu akan save dalam database aplikasi chatty, tempat untuk menyimpan semua aktivitas pengguna di aplikasi. Lalu akan terkirim atau ditampilkan ke aktor kedua dalam bentuk
friends atau grup yang dikirim sebelumnya oleh aktor pertama. Lalu akan tampilan kalau pesan tersebut terkirim dari si aktor pertama juga. Untuk selanjutnya juga ada select message, memilih teks, lalu jika ingin menghapus teks tersebut, nanti akan terdapat tampilan pada server atau sistem itu request delete message. Jika terhalang oleh jaringan akan tampil send error. Jika tidak, maka akan tetap lanjut bahwa pesan itu terhapus dan tersimpan. Tapi tidak tertampilkan pada aktor kedua, teman atau grup. Lanjut. Yang kedua itu send location kontak. Jadi dari aktor pertama itu memilih kontaknya terlebih dahulu. Lalu jika benar akan lanjut, jika tidak akan kembali ke display friend. Jika iya akan lanjut untuk memilih kontak, lalu mengirim kontak tersebut. Jika mengalami gangguan jaringan akan error. Jika tidak akan tersimpan, lalu terdapat tampilan pada aktor kedua. Lalu message akan tertampilkan bahwa pesan itu telah terkirim. Yang kedua, jika ingin memilih opsi klik location, yang selanjutnya akan tertampilkan pada server atau sistem menyalakan GPS, lalu akan mengirimkannya ke database, tersimpan dalam database, dan akan ditampilkan ke aktor kedua. Jika tidak, akan error. Lalu untuk select matches, untuk mendelete message tersebut sama dengan halnya chat yang di atas tadi, bahwa akan tertampilkan request delete message pada sistem, lalu akan tersimpan, namun tidak menampilkan ke aktor kedua bahwa pesan itu terdelete. Lanjut. Ketiga, itu send image, audio, dan video. Pertama, aktor pertama itu memilih teman yang akan dikirimkan image, audio, atau video. Jika benar, akan lanjut. Jika tidak, akan kembali ke display friend untuk memilih kembali. Kalau iya, kalau lanjut, akan si aktor akan memilih image, video, atau audio, atau dokumen yang akan dikirim. Lalu akan, jika tidak, maka error. Jika iya, lanjut save ke database aplikasi Chatty, terus dan akan ditampilkan ke aktor kedua. Dan dari aktor pertama juga akan terdapat notification bahwa pesan itu terkirim. Lalu untuk mendelete message sama, di mana nanti si aktor pertama memilih atau klik memilih pesan tersebut dan klik delete message, lalu sistem akan mengeluarkan pilihan request delete message. Jika tidak, error. Jika iya, akan lanjut delete dan tersimpan, namun tidak ditampilkan pada aktor kedua. Lanjut. Untuk video call, aktor pertama memilih teman atau grup yang akan melakukan interaksi video call. Jika tidak, akan kembali ke display friend. Jika yang dipilih user adalah salah. Namun jika benar, user akan memilih klik video call, lalu akan ada tampilan video screen dial. Jika tidak ada respon, maka dial tone. Jika iya, kan lalu juga ada pilihan kamera, lalu kamera depan atau belakang. Nanti akan tersimpan, maksudnya akan ditampilkan pada
si aktor pertama bahwa aktor kedua ini sedang mengalami calling dan akan ditampilkan notifikasinya. Lalu aktor kedua ringing jika dia dalam kondisi on dan akan ditampilkan pada aktor pertama. Jika si aktor kedua pick up mengangkat telepon tersebut dan berinteraksi dengan aktor kedua, akan terhubung dengan aktor pertama. Lalu jika dalam aplikasi Chatty ada fitur filter, jika ia akan menampilkan filter pada aktor kedua, namun jika mengalami jaringan atau kendala akan mengalami error. Selain itu juga ada fitur share screen, sama jika jika mengalami error tidak akan ditampilkan, atau mengalami error jika ia akan menampilkan show share screen. Lanjut. Yang kelima, create account atau membuat account. Aktor pertama akan mengakses halaman pertama. Lalu yang kedua itu memilih registrasi. Yang ketiga akan terdapat request, sistem akan menampilkan request register. Jika tidak akan kembali. Nanti di aktor akan memilih register field atau display register field, lalu enter information yang sudah disiapkan, lalu klik submit button, dan server akan send new information, lalu mengirimnya ke database Chatty untuk verify information. Jika invalid, akan kembali ke ketampilan awal untuk re-enter information. Jika valid, akan tersimpan dan akan mengirim ke aktor pertama bahwa kalau email tersebut diterima. Nomor atau email tersebut diterima. Lanjut. 6 itu login. Aktor pertama itu masuk ke login screen, terus validasi user melalui ID atau phone number, atau bisa menggunakan password, phone number dan password, atau bisa menggunakan email. Lalu akan divalidasi. Jika itu benar, akan mengirim ke class list-nya bahwa user itu valid, dan user login successful, class list released, read only, lalu akan muncul tampilan kepada user bahwa login itu berhasil. Lanjut. Logout, di mana aktor pertama itu akan memilih manage account, lalu klik pilihan logout. Nanti server akan menampilkan logout request dan akan tersimpan ke database bahwa konfirmasi untuk logout itu berhasil, dan akan muncul pada aktor pertama login page. Yang ke-8 itu ada add friends. Nah, aktor pertama akan memilih teman yang akan dipilih, lalu menyimpannya pada server, di mana kita bisa memilih find person-nya, lalu dari server dikirim ke aktor kedua dalam bentuk notification. Nah, nanti akan diterima. Jika aktor kedua menerima, nanti akan terkirim oleh server dan akan terkonfirm oleh aktor pertama, dan terdapat notification bahwa aktor kedua itu menerima panggilan tersebut. Itu tadi adalah presentasi mengenai sistem request kelompok kami, yang dimana kami akan merancang sebuah sistem aplikasi komunikasi online yang bernama Chatty, yang dimana aplikasi Chatty ini dapat digunakan dalam sistem operasi di Android maupun di iOS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.